Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farisya Siddiq dari jurusan manajemen dakwah akan menjelaskan tentang teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Teknik sampling dalam penelitian kuantitatif perlu dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan teknik sampling, peneliti dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dengan hasil yang maksimal jika tekniknya dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini beberapa pendapat tentang teknik sampling pada penelitian kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kasiran, mengartikan teknik sampling yaitu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel agar terjamin representasinya terhadap populasi. Kemudian menurut Muhaddis Ibnu Dandasna menyatakan pemilihan teknik sampling harus berdasarkan dua hal. Yang pertama, rehabilitas dan efisien. Sampel yang reliable adalah sampel yang memiliki rehabilitas tinggi. Hal ini berarti semakin kecil kesalahan sampling. Rehabilitas tinggi, rehabilitas sampel yang diperoleh semakin tinggi. Sebaliknya, makin besar kesalahan sampling, rehabilitas sampel semakin rendah. Pada penelitian kuantitatif dalam menentukan sampel pada populasi itu sehingga semua karakteristik dari populasi terwakili dalam sampel. Maka Kasiran menguraikan teknik sampling sebagai berikut. Yang pertama adalah random sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel secara acak atau tanpa pandang bulu. Semua anggota populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Caranya, semua anggota populasi dicatat dan diberi nomor urut. Kemudian nomor inilah yang diundi untuk dijadikan anggota sampel yang dibutuhkan. Nah, cara lain yang bisa digunakan ialah dengan teknik ordinal dan bilangan random. Cara ordinal dilakukan dengan menentukan nomor-nomor anggota populasi yang habis dibagi dengan bilangan random, yaitu angka pembagi dengan jumlah populasi dengan jumlah sampel diperlukan. Misalnya, jumlah populasi yang ada 78, sedang jumlah sampel diperlukan 25, maka bilangan randomnya adalah 75 dibagi 25 sama dengan 3. Dibulatkan ke bawah, maka nomor yang bisa menjadi anggota sampel yang nomor urut populasi yang habis dibagi 3, yaitu bisa 3, kemudian 6, 9, 12, dan seterusnya sampai jumlah anggotanya sampai sampel 25 responden. Kemudian adalah proporsional sampling. Jika populasi terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan tiap-tiap subpopulasi akan diwakili dalam penyelidikan, maka pada prinsipnya dapat ditempuh dua jalan, yakni pertama ialah mengambil sampel dari tiap-tiap subpopulasi tanpa memperhitungkan besar kecilnya subpopulasi, atau mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menghitung besar kecilnya sub-sub populasi itu. Kedua cara sampling ini meskipun dapat dilakukan, namun cara yang kedua yang dipandang lebih baik, lebih menjamin validitas,
dan reliabilitas dalam generalisasi. Kemudian yang C adalah stratified sampling. Stratified sampling digunakan jika populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan bertingkat. Dalam banyak research, penyelidik sering menghadapi suatu populasi yang tidak homogen, melainkan suatu populasi yang terdiri dari strata, lapisan-lapisan. Di kelas misalnya, terdapat beberapa tingkat kelas dalam masyarakat. Terdapat bertingkat-tingkat penghasilan, ada strata sosial dan sebagainya. Nah, jadi dalam masyarakat terdapat bertingkat-tingkat penghasilan. Jadi bertingkat-tingkat dan ada strata sosial dan sebagainya. Kemudian poin yang D adalah purposive sampling. Dalam purposive sampling, penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi dalam purposive sampling itu penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, seperti itu. Kemudian kata purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi kata purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian purposive sampling harus didasarkan atas informasi yang mendahului atau previous knowledge tentang keadaan populasi, dan informasi ini harus diyakini benar. Nah, di sekolah misalnya, terdapat beberapa tingkat kelas dalam masyarakat. Terdapat bertingkat-tingkat penghasilan, ada strata sosial dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang dia adalah purposive sampling. Dalam purposive sampling, penunjukan sampel didasarkan atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Di dalam purposive sampling ini bisa didasarkan atau didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Kemudian kata purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekali lagi, kata purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, purposive sampling harus didasarkan atas informasi yang mendahului. Previous knowledge dengan keadaan populasi, dan informasi ini harus diyakini benar sehingga tidak lagi perlu diragukan atau masih samar-samar atau masih berdasarkan dugaan-dugaan ataupun kira-kira. Nah, purposive sampling harus didasarkan atas informasi yang mendahului atau previous knowledge dengan keadaan populasi, dan informasi ini harus diyakini benar sehingga tidak lagi perlu diragukan atau masih samar-samar ataupun masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira, seperti itu. Kemudian poin yang D adalah kuota sampling. Jika dasar kuotum atau kuota digunakan, yakni dengan menentukan jumlah subjek yang akan diselidiki lebih dahulu, maka sampling ini disebut kuota sampling. Nah, jika dasar kuotum digunakan, yakni dengan menentukan jumlah subjek yang akan diselidiki lebih dahulu, maka sampling ini disebut kuota sampling. Selanjutnya, penyelidikan segera dilaksanakan jika kuota
jika kuantum itu telah dipastikan. Nah, penyelidikan akan segera dilaksanakan jika kuantum itu telah dipastikan seperti itu. Kemudian ciri pokok dari kuota sampling adalah bahwa jumlah subjek yang telah ditetapkan akan dipenuhi. Apakah subjek-subjek itu mewakili populasi atau subpopulasinya tidak menjadi faktor penentu dalam kuota sampling. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah double sampling. Nah, seperti yang poin yang F adalah double sampling ya. Double sampling ini atau sampling kembar sangat baik untuk penelitian yang menggunakan angket yang dikirim dengan pos sebagai usaha penampungan bagi mereka yang tidak mengembalikan angket. Ulangi, double sampling ini atau sampling kembar ini sangat baik untuk penelitian yang menggunakan angket yang dikirim dengan pos sebagai usaha penampungan bagi mereka yang tidak mengembalikan angket. Mereka yang telah mengembalikan daftar angket kemudian dimasukkan ke dalam daftar pertama, mereka yang tidak mengembalikan dimasukkan ke dalam daftar sampel kedua. Nah, paham? Mereka yang telah mengembalikan daftar angket dimasukkan ke dalam daftar pertama. Mereka yang tidak mengembalikan dimasukkan ke dalam daftar sampel kedua. Nah, informasi yang diperlukan dari sampel kedua ini karena tidak diperoleh dengan jalan angket. Nah, informasi ini jadi informasi yang diperlukan ini dari sampel kedua ini karena tidak diperoleh dengan jalan angket. Nah, kemudian dapat tercapai dengan jalan interview. Nah, informasi yang diperlukan sampel kedua ini karena tidak diperoleh dengan jalan angket, tetapi kemudian dapat tercapai dengan jalan interview. Nah, seperti itu. Kemudian sampling kembar kerap kali digunakan keperluan pengecekan atau cross validation. Dalam hal ini, penelitian dapat menetapkan sampling pertama yang sangat besar jumlahnya. Nah, kemudian keperluan sampling kedua yang tidak banyak jumlah subjeknya. Dalam sampling kembar kerap kali digunakan untuk keperluan pengecekan atau cross validation. Dalam hal ini, peneliti dapat menetapkan sampling pertama yang besar jumlahnya. Nah, sampling kedua yang tidak banyak jumlahnya. Kemudian adalah informasi yang diperoleh dari sampel pertama. Kemudian dicek dengan informasi yang diperoleh dari sampel kedua untuk menetapkan validitas informasi yang diperoleh dari sampel yang pertama. Nah, seperti itu. Kemudian informasi yang diperoleh dari sampel pertama ini kemudian dicek dengan informasi yang diperoleh dari sampel yang kedua. Agar apa? Untuk menetapkan validitasnya, menetapkan kevalidasiannya, validan pada informasi yang diperoleh dari sampel yang pertama. Kemudian yang poin yang G adalah area probability sampling. Area probability sampling merupakan salah satu sampling yang juga kerap kali digunakan dalam penelitian sosial, termasuk research pendidikan. Seperti itu. Area probability sampling membagi daerah populasi ke dalam sub-sub daerah dan dari sub-sub daerah. Diulangin lagi. Area probability sampling membagi daerah populasi ke dalam sub-sub daerah dan dari sub-sub daerah. Nah, ini pun dibagi lagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Jika diperlukan, daerah-daerah kecil ini masih bisa dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil lagi. Misalnya seperti ini. Misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, setelah itu dipilih terdapat jumlah desa yang berbeda-beda, maka prinsip proporsional sampling dapat dikenakan. Nah, jika diperlukan, daerah-daerah kecil ini masih bisa dibagi lagi ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Misalnya kembali lagi ke provinsi,
kabupaten, kecamatan, desa. Nah, setelah itu dipilih, terdapat jumlah desa yang berbeda-beda. Nah, maka prinsip proporsional ini, proporsional sampling dapat dikenakan. Kemudian adalah poin yang H adalah cluster sampling. Nah, dalam cluster sampling, satuan-satuan sampel tidak terdiri individu-individu, melainkan dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Dalam cluster sampling, satuan-satuan sampel tidak terdiri individu-individu, melainkan dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Sampling ini dipandang ekonomis karena observasi terhadap cluster-cluster atau grup-grup sampel adalah lebih mudah dan lebih murah daripada observasi terhadap sejumlah individu yang sama. Tetapi tempatnya terpencar-pencar. Nah, misalnya saja seperti ini. Penelitian terhadap 10 dari pelajar suatu kota, maka peneliti mengambil secara random 10 murid dari jumlah sekolah yang ada. Nah, kemudian sehingga tidak perlu mendaftar semua pelajar dalam kota itu, lalu dengan random mengambil 10 pelajar untuk diselidiki. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.